Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan membahas mengenai kemana aku setelah SMK. A. Wawasan dan kesiapan karir. Secara umum, karir menggambarkan perkembangan profesional individu dalam dunia kerja. Ini mencakup pendidikan, pelatihan, keahlian, dan pengalaman yang diperoleh seseorang selama perjalanan kerjanya. B. Perencanaan karir. Perencanaan karir merupakan proses untuk 1. Menyadari diri sendiri terhadap peluang-peluang, kesempatan-kesempatan, kendala-kendala, pilihan-pilihan, dan konsekuensi-konsekuensi. 2. Mengidentifikasi tujuan-tujuan yang berkaitan dengan karir. 3. Penyusunan program kerja, pendidikan, dan yang berhubungan dengan pengalaman-pengalaman yang bersifat pengembangan guna menyediakan arah, waktu, dan urutan langkah-langkah yang diambil untuk meraih tujuan karir. C. Alternatif pilihan karir setelah lulus SMK. 1. Melanjutkan studi ke perguruan tinggi. 2. Mengikuti kursus atau pelatihan. 3. Memasuki dunia usaha atau dunia kerja. 4. Memasuki kehidupan berkeluarga. Melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Hal yang harus diperhatikan untuk studi lanjut, yang pertama, status dan akreditasi perguruan tinggi. 2. Jalur, jenjang pendidikan, dan bentuk perguruan tinggi. Ada 3 jalur masuk perguruan tinggi negeri yang dibuka secara nasional, yaitu 1. Seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. 2. Ujian tulis berbasis komputer atau UTBK, seleksi nasional berdasarkan tes SNBT. 3. Seleksi mandiri. Perguruan tinggi di Indonesia dibedakan menjadi 5. Yang pertama universitas, kedua institut, ketiga sekolah tinggi, keempat akademi, kelima politeknik. Mengikuti kursus atau pelatihan. Kursus merupakan satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekelumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu bagi warga belajar. Pelatihan kerja merupakan keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan keterampilan atau keahlian, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja. Memasuki dunia kerja atau usaha. Yang pertama, mencari lowongan kerja. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mencari dan memilih pekerjaan, yaitu untuk mencari perusahaan yang tepat dengan keahlian atau kompetensi yang dimiliki, kamu bisa memanfaatkan bursa kerja khusus atau BKK yang ada di sekolah kamu. Selanjutnya, mendaftarkan diri ke Departemen Tenaga Kerja. 3. Membaca koran atau majalah yang memuat lowongan kerja. 4. Melihat informasi lowongan kerja melalui medis elektronik. Selanjutnya, rajin mengunjungi pusat-pusat perkantoran dan pameran bursa kerja. Terakhir, bergaul dan bertanya kepada orang-orang yang sudah bekerja. 2. Mengikuti tes. Yang pertama, bisa melakukan seleksi administrasi, seleksi akademis, psikotes atau kemampuan secara keseluruh. Terakhir, tes wawancara. Memasuki kehidupan keluarga. Ketika kalian memutuskan untuk menikah, berarti kalian harus siap bertanggung jawab
bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi terhadap anak, keluarga suami atau istri kalian nanti, dan lingkungan. Orang yang sudah berumah tangga secara otomatis sudah dianggap dewasa walaupun secara usia masih belia. Berbagai macam tanggung jawab ekonomi, sosial, moral akan dibebankan kepada kalian. Kalian dituntut untuk dapat memberi nafkah apabila Anda laki-laki, dapat memelihara keluarga, anak dan suami apabila Anda perempuan. Di samping itu, lingkungan dan keluarga akan menuntut Anda untuk bertanggung jawab layaknya orang dewasa, baik secara ekonomi, sosial, etika, dan moral. Aspek-aspek dalam perencanaan karir. Menurut Parson dalam Winkel dan Hastuti tahun 2006, ada 3 aspek. Yang pertama, pengetahuan dan pemahaman diri sendiri. Kedua, pengetahuan dan pemahaman dunia kerja. 3, penalaran yang realistis akan hubungan pengetahuan dan pemahaman diri sendiri dengan pengetahuan dan pemahaman dunia kerja. Langkah-langkah dalam merencanakan karir. 1. Mengembangkan rencana karir. Pikirkan mengenai apa yang akan kita lakukan dan langkah-langkah strategi apa yang dibutuhkan untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. 2. Tinjaulah bakat atau kemampuan serta minat yang kita miliki. 3. Cobalah mencari tahu jenis-jenis karir atau pekerjaan yang mendekatkan dengan diri kita, yaitu sesuai bakat serta minat yang kita miliki, latar belakang pendidikan, kondisi kerja, serta lingkungan yang kita harapkan, dan hal-hal lain yang akan memberikan kejelasan arah dan fokus karir atau pekerjaan kita. 4. Bandingkanlah keterampilan dan minat yang kita miliki dengan jenis karir atau pekerjaan yang akan kita pilih. Jadi, karir atau pekerjaan yang paling sesuai dan dekat dengan diri kita sangat mungkin menjadi karir atau pekerjaan kita di masa depan. 5. Kembangkanlah tujuan karir atau pekerjaan yang kita pilih. Hal ini akan menjadi panduan yang sangat penting bagi kita untuk menyusun langkah-langkah strategi selanjutnya. 6. Ikutilah pendidikan atau pelatihan yang mendekatkan kita dengan tujuan karir atau pekerjaan yang telah kita buat. 7. Hal penting yang tidak boleh dilewatkan adalah masalah keuangan. Kita mungkin akan berpikir mengenai sumber-sumber dan besarnya uang yang kita butuhkan untuk mewujudkan karir kita. Terakhir, cobalah minta nasihat dari beberapa sumber yang Anda yakini dapat membantu Anda memberikan penjelasan dan arahan mengenai karir atau pekerjaan pilihan Anda. Oke, kemana aku setelah SMK dan pilihan terbaik untukku? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.